Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala beserta junjungan Nabi besar kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita hingga hari ini dapat berkumpul bersama insyaallah di tempat yang penuh rahmat, penuh hidayah, Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta. Izinkan saya selaku Master of Ceremony Dirgantara Wicaksono untuk membacakan susunan acara kegiatan kita di hari ini. Mohon izin sebelumnya, izinkan saya menyapa para tamu undangan yang kami hormati di dalam acara peningkatan mutu pendidikan Islam Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta, Pemikiran, Pendidikan dan Keislaman Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid MA di Aula SPS UNJ lantai 2. Pertama-tama yang kami hormati ayahanda kami Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Bapak Profesor Dr. Makmun Murad. Alhamdulillah sudah hadir di tengah kita. Sehat ya Prof? Yang kami hormati Ibunda kita Ketua Senat Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ibunda Profesor Dr. Maisitoh MA. Sehat Ibunda Prof? Yang kami hormati Al-Mukarram Al-Mukarram ayahanda kita ya. Al-Mukarram Ibunda Profesor Dr. Masya Allah, tak butuhnya masih kita ingat Bapak. Ibunda Profesor Dr. Herlina Bahar MA, serta yang kami hormati panutan kami, para dosen muda, para sivitas akademika, yaitu ayahanda Ustadz Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid MA, serta mohon izin seluruh para dekan yang hadir yang tidak saya sebutkan satu persatu. Ada Dekan FIT, ada Prof. Iswan, ada Dekan FEB. Masya Allah, sudah naik dekan ya Bunda Prof? Iya, ketinggalan berita sih. Kemudian ayahanda para guru besar di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta, mohon izin tanpa mengurangi saya hormat, saya sebutkan satu persatu. Seluruh dosen, ada Kaprodi S3 MPI ataupun Kaprodi S3 TP, serta seluruh teman-teman pejabat di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Izinkan saya singkat membawakan acara di siang pagi menjelang siang hari ini. Susunan acaranya terampil. Yang pertama pembukaan, yang kedua laporan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang ketiga sambutan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang keempat pelepasan Ustadz Dr. Hidayat Nur Wahid sebagai dosen tetap dan penetapan dosen tidak tetap, serta pemberian cenderamata oleh Rektor serta Ibu Direktur SPS UNJ. Kelima, pemaparan pemikiran pendidikan dan keislaman. Keenam, testimoni tentang Dr. Hidayat Nur Wahid. Yang pertama akan disampaikan oleh Ibunda Profesor Dr. Maisitoh serta teman-teman rekan-rekan dosen, serta agenda ke-8 penjelasan teknis luaran buku oleh Ustadz Dr. Saiful Bahri LCMA, diskusi tanya jawab serta penutup. Kita masuk ke agenda pertama, yaitu pembukaan. Mari Bapak Ibu, kita buka acara ini dengan membaca kalimatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, laporan Direktur Sekolah Pascasarjana kepada kami hormati Ibunda Profesor Dr. Herlina Bahar MA, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kami hormati Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Bapak Profesor Dr. Mamun Murad MFC. Yang sama-sama kita hormati, hadir juga Ibunda kita, Ketua Senat Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ibunda Profesor Dr. Masyitoh MAG, dan juga yang sama-sama Al-Mukarram yang kami muliakan, ya, seorang tokoh yang menginspirasi kita semua, Ustadz Dr. Hidayat Nur Wahid, ya. Alhamdulillah pada hari ini memberikan dan mensupport kegiatan kita, alhamdulillah. Dan juga tentunya para guru besar, ya, alhamdulillah kami melaporkan Pak Rektor, hari ini kami sebenarnya mengundang para guru besar yang sudah berkontribusi juga di Sekolah Pasca Sarjana UNJ. Ada 19 guru besar yang kita undang, ya, dan juga asok profesor ada 9 orang, dan juga teman-teman dosen tetap. Mudah-mudahan akan memberikan kontribusi dan pemikiran juga terkait juga tentang peningkatan mutu pendidikan Islam, ya, seperti lokakarya kita pada hari ini. Insya Allah kita akan melaksanakan suatu lokakarya, ya, yang insya Allah nanti mudah-mudahan diridhoi oleh Allah. Bagaimana tema kita pada hari ini, pemikiran Dr. Hidayat Nur Wahid terkait tentang bagaimana kiprah beliau selama ini dalam pengembangan pendidikan Islam, yang mana kita kenal bahwasanya Ustadz Hidayat Nur Wahid bukan hanya dikenal sebagai seorang politisi dan juga akademisi, tetapi beliau juga dikenal sebagai luar biasa kiprah dan perjuangan beliau, ya, dalam hal khususnya dalam peningkatan kualitas pemikiran dan pendidikan Islam. Nah, sebagai lembaga pendidikan yang memiliki marwah yang luar biasa, tentunya kami Sekolah Pasca Sarjana merasa berbangga dan berhutang budi kepada Ustadz Hidayat Nur Wahid yang kiprahnya khususnya di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dulu saya ingat sebagai mahasiswa, ya, S2 Studi Islam, beliau juga termasuk berinisiasi untuk mendirikan S2 Studi Islam di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Begitu pula sampai sekarang berkontribusi yang luar biasa di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jadi sebagai sosok inspiratif buat kita, ya, yang sebagai murid-muridnya lah, bagaimana kita memang benar-benar bisa menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah buat kita yang aktif di kegiatan, baik itu di akademisi, di politisi, dan juga nilai-nilai pengabdian kita untuk umat dan bangsa. Dan juga kami mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Rektor yang sudah juga memberikan support dan fasilitasi untuk terselenggaranya kegiatan ini. Terima kasih Pak Rektor. Seperti janji kami di awal-awal kepemimpinan, bahwasanya bagaimana kita bisa mengumpulkan para guru besar untuk berdiskusi, melakukan kajian-kajian ilmiah, dan juga Sekolah Pasca Sarjana ini tempat berkumpulnya para guru besar. Nah, mudah-mudahan dengan kegiatan pada hari ini adalah salah satu bukti bahwasanya SPS UMJ akan berkontribusi juga mempersembahkan suatu karya yang luar biasa dari sosok dosen yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah, yang sudah mengembangkan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta. Selanjutnya juga kami berterima kasih juga kepada Kemenak yang juga mensupport kegiatan ini, ya, luar biasa. Kami juga sudah berkoordinasi sehingga bagaimana kita akan menulis suatu karya yang akan kita persembahkan untuk generasi penerus, ya. Bagaimana karya-karya jejak tokoh kita, ya, tokoh politisi, tokoh akademisi, tokoh Islam yang luar biasa yang mengembangkan pengembangan Islam dan juga perjuangan yang akan menginspirasi generasi ke depan.
Sekali lagi kami terima kasih juga kepada para guru besar di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Insya Allah kita berkomitmen dalam 1-2 bulan ini untuk sama-sama menulis, mengeluarkan suatu karya yang luar biasa yang akan kita persembahkan kepada mahasiswa dan juga dosen-dosen yang akan menjadi inspirasi, refleksi, dan dokumentasi buat kita semua. Demikian, mohon maaf lahir batin apabila ada kekurangan selama kami memberikan pelayanan dalam kegiatan ini. Kami mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda Prof. Selanjutnya sambutan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta pada Bapak Profesor Dr. Ma'mun Murad, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'd. Yang kami hormati Ustadz kita, Kiai kita, Syekhul Kabir, Ustadz Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid. Ini harus lengkap karena itu nama dari orang tua yang selama ini sudah banyak membantu Universitas Muhammadiyah Jakarta dan juga Muhammadiyah secara institusi, tentu beserta ortom-ortomnya, dan semangat untuk membantu Muhammadiyah saya kira juga lebih banyak berangkat dari kulturnya, yang kita tahu bahwa beliau itu memang berasal dari keluarga Muhammadiyah, dan itu yang menjadi saksi itu banyak, bukan hanya terlontar belisan dari Ustadz Hidayat Nur Wahid, tapi juga cukup banyak yang menyampaikan hal itu, termasuk juga bukan dari kalangan Muslim santri yang bicara soal Ustadz Hidayat, tapi juga dari abangan sekalipun. Mungkin kalau komunis ada ya komunis yang tinggal di sana di Klaten itu yang menginfokan seperti itu. Bahkan yang terakhir itu Prof. Erwan UGM, itu katanya tetangga beliau juga, mantan dekan FISIP UGM, ya, yang kebetulan menjadi ketua Pansel ORI. Itu cerita juga soal Ustadz Hidayat Nur Wahid, yang saya yakin kalau dari sisi namanya itu bukan Islam santri, gitu kan. Kemudian yang kami hormati Prof. Masito, yang pernah menjabat sebagai Direktur SPS, lebih tinggi lagi pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, lebih tinggi lagi menjadi Wakil Ketua PP Aisyah, Wakil Ketua Umum atau Wakil Ketua, saya tidak tahu nomenklaturnya itu, Wakil Ketua PP Aisyah. Lebih tinggi lagi pernah juga menjadi duduk di pengurus harian KOANI, Kongres Wanita Indonesia. Tentu saja yang kami hormati juga Prof. Herwina yang menjabat sebagai Direktur SPS saat ini, Pak Prof. Gani, Prof. Iswan, Prof. Andri, yang Prof lagi siapa? Prof. Astuti. Oh, Prof. Astuti, Prof. Astuti, ya. Kemudian Prof. Taufik, gitu kan? Prof. Taufik, dan juga yang lainnya yang hadir, ada Bu Dekan Ekonomi, kemudian yang lainnya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tentu bagi saya acara ini yang digelar pagi hari ini bentuk penghormatan ala kadarnya yang bisa SPS lakukan, kami lakukan untuk memberikan penghormatan kepada beliau, Ustadz Hidayat Nur Wahid,
yang tadi saya sampaikan selama ini telah banyak membantu, bahkan menjadi pendiri ya, salah satu as-sabiqunal awalun bagi Magister Agama Islam, berdirinya Magister Agama Islam, dan waktu itu Magister Studi Islam ya, yang waktu itu betul-betul elit karena waktu itu memang masih jarang ya, masih jarang, dan dosennya itu luar biasa. Salah satunya adalah beliau. Dosen yang lainnya tentu ada Pak Din, ada Bahtiar Effendi, ada banyak lagi lah, Pak Malik Fajar, pokoknya hampir semua orang-orang hebat di Jakarta itu pernah menjadi dosen di Magister Studi Islam. Maka gelaran acara pagi hari ini sekali lagi adalah bentuk penghormatan yang mungkin paling minimalis. Tadi saya membayangkan dekan-dekan itu semua hadir. Ternyata hanya sebagian kecil yang hadir, mungkin juga ada acara. Saya pun sebenarnya di jam yang sama itu juga ada acara di Divisi Humas Polri, tapi karena beliau itu bisa disebut ya orang tua saya, teman saya, gitu kan, yang selama ini saya termasuk terlalu sering komunikasi, terutama dalam hal yang berkaitan dengan urusan-urusan politik, gitu kan. Itu hampir selalu kalau ada saya punya kepentingan apa, ya kepentingannya selalu ada institusi yang membelakangi saya, apakah untuk kepentingan komisioner dan lain sebagainya. Ya kami merasa paling dekat itu ya dengan Ustadz Hidayat Nur Wahid, gitu kan. Dan ciri beliau, sejak saya masih ingat ketika awal-awal jadi ketua MPR, saya yakin Ustadz Hidayat Nur Wahid tidak kenal orang yang namanya Makmun Murad, gitu, tahun 2004, gitu kan. Itu saya WA, saya dapat dari teman di Bekasi, saya WA selamat terpilih sebagai ketua MPR. Itu dibales itu. Gitu kan. Dan rasanya pasti tidak kenal, dan nomornya pasti belum disimpan juga, itu kan. Tapi itu kelebihan beliau. Dan saya yakin siapapun yang WA itu pasti dibalas. Ya, dan mungkin membuktikan lah teman-teman itu kan. Maka jarang sekali ya orang dengan jabatan seperti beliau kemudian care ya, punya kepedulian untuk membalas hal-hal seperti itu. Saya pun terkadang tidak mampu ya, tidak mampu untuk melakukan itu, tapi beliau mungkin ada jeda waktu tapi pasti membalasnya itu. Maka saya sering mengatakan juga, orang seperti Ustadz Hidayat Nur Wahid itu langka, akademisi, kemudian terjun di politik, dan termasuk cukup berhasil. Saya sudah mencoba tapi gagal 2 kali, gitu kan? Iya, baru 2 kali. Tapi beliau luar biasa, gitu kan? Bahkan bisa menggandeng Dapil Jakarta Selatan Pusat Luar Negeri PKS dapat 2 kursi karena peran beliau yang luar biasa. Dan yang diuntungkan ya memang sesama orang Muhammadiyah lah, gitu kan. Dosen fisik UMJ Mbak Kurniasi, gitu kan, yang sekarang menjadi wakil ketua Komisi 10. Jadi tahun depan kita akan dapat KIP juga dari Mbak Kurniasi lah kira-kira, gitu kan. Saya sudah komunikasi dan besok akan saya undang acara Forum Rektor, Rakernas Forum Rektor PTMA di Malang, jadwalnya Mbak Kurniasi kalau tidak salah tanggal 17 Oktober itu. Dan insya Allah beberapa menteri juga akan hadir. Kemudian yang selanjutnya, sebagai bentuk kehormatan, kami juga sempat berdiskusi karena juga ada masukan dari beberapa teman di DPP PKS untuk memberikan gelar, tadi sudah kami sampaikan, gelar guru besar kehormatan. Kita sudah mau merapatkan, tahu-tahu ada sambutan Mas Haidar di UMJ pada saat acara, kalau tidak salah apa silaturahim ya. Sudah ada SK Tim, terus ya kita mundur. Tidak boleh ada PTMA yang memberikan gelar guru besar kehormatan. Logikanya nyambung. Tapi logikanya nyambung, saya masih mencoba menawar. Kalau itu diberikan kepada dosen kita yang memang sudah punya kepangkatan, hanya belum nyampe ke situ, apakah dibenarkan? Tidak juga boleh, gitu kan. Akhirnya ya sudah, selesailah kerja-kerja itu, gitu kan. Maka
ya kita tidak bisa memberikan gelar kehormatan itu karena nyambung memang. Ini mentalitas kadang ya mohon maaf ya, kadang mungkin juga mentalitas sebagian dari pejabat-pejabat kita yang agak feodal kan inginnya gelar begitu banyak. Tapi sesungguhnya gelar itu tidak layak. Kalau Ustadz Hidayat Nur Wahid dapat gelar misalnya guru besar kehormatan, kami masih menilai layak karena sesungguhnya dosen pantas untuk mendapatkan itu. Yang tidak boleh kan orang tidak pernah ngajar sama sekali, jadi guru kecil aja tidak pernah gitu kan, kok jadi guru besar gitu kan. Nah ini yang kemudian tidak pas. Tapi ya sudah, karena itu pernyataan titah dari ketua umum, ya tentu punya pertimbangan-pertimbangan tertentu, ya kami sami'na wa ta'na. Kemudian yang selanjutnya, ada 3 hal yang coba saya sampaikan terkait dengan beliau. Yang pertama, beliau dan tentu institusi PKS ya, itu saya melihat sebagai satu-satunya partai yang saat ini masih eksis ada di Senayan yang mencoba untuk secara konsisten mentransformasikan ya, nilai-nilai Islam di dalam konteks bernegara. Dengan memori keterbatasan saya mengikuti dulu amandemen 1, 2, 3, 4 gitu kan, itu waktu itu kan terbelah ada 2 kutub ekstrim, yang satu PBB dan P3 yang ingin dengan piagam Jakarta, kemudian ada PAN, PKB dan partai-partai nasionalis religius, nasionalis sekuler gitu kan, yang ingin tetap Pancasila gitu kan. Nah Opan oh ya PKS ya, satu fraksi reformasi ini mencoba mengambil jalan tengah dengan piagam Madinah ya, dalam konteks Indonesia itu mencoba untuk mencari itu. Dan saya kira perubahan logo PKS dari yang sebelumnya masih ada gambar Ka'bahnya menjadi tidak ada, itu juga saya kira bagian dari upaya yang cukup serius untuk mentransformasikan nilai-nilai keagamaan supaya tidak terlihat lebih, karena memang harus diakui kalau kita membincang di luar sana ya, tuduhan-tuduhan PKS termasuk misalnya tuduhan yang melekat ke Muhammadiyah sebagai Wahabi dan lain sebagainya, bahkan Khawarij itu ya, itu masih juga muncul itu. Dan saya kira kesadaran untuk mengubah gambar itu ya, logo itu, saya termasuk yang cukup mengapresiasi itu, karena apapun ya, kalau saya sering mengatakan begini, dalam konteks politik yang sangat pragmatis seperti ini, apapun partai-partai yang masih bersimbolkan agama, setidaknya masih ingat dosa, gitu kan. Kalau bandingannya dengan partai-partai sekuler, gitu kan. Saya kira kita saat ini harus akui lah, posisi hanya PKS yang masih bisa dipandang untuk bisa mentransformasikan nilai-nilai keagamaan itu. Dan tentu saja PKS, positioning PKS yang seperti tidak mungkin institusi itu bersikap tanpa di belakangnya ada individu-individu yang punya integritas, yang punya komitmen keindonesiaan, dan salah satunya saya kira Ustadz Hidayat Nur Wahid gitu kan. Dan saya sebenarnya kalau dirunut ke belakang ya pernah punya sejarah dikader oleh teman-teman PKS ketika kuliah awal. Waktu itu Mas Heru yang almarhum ya, terus Pak kecelakaan di Cirebon kalau tidak salah, kemudian Pak Sunmanjaya itu kan, dan lainnya itu kan memang waktu itu bergerak ke kampus-kampus gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ada buku yang terakhir yang terkait dengan negara sejahtera itu ya, kaitannya dengan etika ya. Itu saya kira juga sepintas orang ketika menulis buku seperti itu, ini kok kayak seperti nguyai segorong ya, menggarami lautan. Tapi kalau dengan filosofi air jatuh di batu yang keras sekalipun, ketika itu terus-terusan
itu akan berlubang juga batu yang keras itu. Maka ketika mungkin dianggap aneh orang teriak soal etika, etika kan sumbernya bisa jadi dua. Kalau dari agama disebut dengan akhlak, kalau dari kultur, tradisi yang ada di masyarakat sering disebut sebagai moral. Gitu kan. Nah, saya kira buku seperti itu masih layak untuk terus dikeluarkan. Bicara soal etika itu hal yang mungkin saat ini kalau melihat konteks politik Indonesia ya sesuatu yang mungkin aneh. Tapi itu menjadi penting, ya, tetap saja menjadi penting. Maka berangkat dari apa yang dimiliki oleh Ustadz Hidayat Nur Wahid, yang notabene kalangan kampus tapi sukses untuk menjadi politisi, saya kira ini perlu lah ditiru, gitu kan? Tapi memang tadi saya katakan saya sudah mencoba 2 kali, tapi karena ketokohannya tidak seperti Ustadz Hidayat Nur Wahid ya susah juga itu kan ternyata. Beliau luar biasa. Saya kira Mas Taufik pernah sebentar gitu kan menjadi DPR dari Demokrat gitu kan. Terus kemudian ada yang lainnya, tapi lama-lama juga memang mental juga. Dan ke depan kalau sistem ini tidak diperbaiki ya kalangan-kalangan akademisi, kalangan-kalangan mungkin agamawan itu akan lebih sulit masuk di dalam politik itu. Paling akhir tentu kami secara pribadi Ustadz mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Hidayat Nur Wahid atas berkenannya selama ini memberikan sumbangsi yang luar biasa baik dalam konteks UMJ maupun Muhammadiyah. Maka ketika Prof. Herwina ngobrol dengan saya terkait dengan kelanjutan posisi Ustadz Hidayat Nur Wahid, pokoknya jadikan sebagai dosen tidak tetap selamanya gitu. Karena dalam pandangan saya, karena kan nomenklaturnya memungkinkan kalau saat ini tidak kenal usia gitu kan, tidak kenal usia. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Ustadz Hidayat Nur Wahid. Mungkin nanti saya akan sedikit mendengarkan Ustadz Hidayat Nur Wahid, tapi mohon mungkin tidak sampai selesai, saya harus keluar dari ruangan ini. Terima kasih. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan penetapan dosen tidak tetap dengan diiringi pemberian cenderamata oleh Bapak Rektor, didampingi oleh Direktur Pasca Sarjana dan Prof. Maisito, dan juga Bapak Sekretaris SPS Pak Ustadz Imam Mustabak boleh hadir di depan untuk penyerahan. Ada sebagai dosen, kelanjutan sebagai dosen selamanya. Dosen selamanya. Seumur hidup. Sebagai tanda. Sebagai tanda dari SPS. Mohon izin untuk Pak Ustadz Saiful dan seluruh dosen, Pak Guru Besar, Pak Guru Besar boleh ke depan untuk diabadikan dokumentasi. Mohon izin Pak Guru Besar, dosen untuk dapat maju ke depan. Pak Ustadz Saiful, Pak Prof, berikan. Prof. Senyum bahagia, senyum ikhlas, cheers. Insya Allah. Terima kasih.
Alhamdulillah, kita berikan aplaus dulu untuk penetapan dosen tidak tepat seumur hidup oleh Bapak Rektor kepada Ustadz Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid. Selanjutnya adalah pemberian buku dari Ustadz Hidayat Nur Wahid untuk Pak Rektor, Dr. Erwana, Dr. Maisito, dan Ustadz Saiful Bahri. Boleh didokumentasikan, mohon izin. Siap. Prof. Maisito, mohon izin. Masya Allah, Palestina. Hari ini tanggal 7 Oktober. 7 Oktober ya. Aksa, Masya Allah. Ustadz Saiful Bahri. Satu lagi untuk dokumen perpustakaan. Ya. Ayanda Prof, semoga dosen-dosen juga bisa dapat Pak Ayanda Prof. Itu permintaannya Bu Rektor ini. Baik, kita masuk ke acara inti kita, yaitu pemaparan pemikiran pendidikan dan keislaman yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Hidayat Nur Wahid MA. Kepada beliau kami persilakan. Kita berikan aplaus yang meriah. Khairul anam mu'alliman wa mubasyiran nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd, yang kita hormati dan selalu kita doakan para guru-guru kita, para guru besar kita, para dosen kita, para pimpinan kita. Bersama kita ada Presiden Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kan gitu sebutannya Presiden ya. Presiden Universitas Muhammadiyah Jakarta, Profesor Dr. Ma'mun Murad Al-Barbasi, yang saya nggak menyangka tadi beliau membuka tentang latar belakang diri sendiri gitu ya. Zaman mahasiswa memang. Dan saya dapat sumber yang lain yang mengkonfirmasi itu juga di luar nama-nama yang tadi telah beliau sebut tadi. Yang saya hormati Prof. Dr. Masita, yang dari dulu Masya Allah sangat peduli ke saya gitu ya. Untuk beragama terkait dengan masalah cerita guru besar itu sudah sejak zaman Prof. Masita sih ya Prof. Tapi mungkin saya termasuk generasi santri yang nggak mikir kum-kuman gitu, jadi ya sudah ngajar aja gitu. Sehingga seluruh itu tidak pernah kita dokumentasikan. Prof. Herwina Bahar, alhamdulillah, dan saya kaget juga kalau tadi beliau menyampaikan pernah jadi mahasiswa waktu saya jadi dosen. Termasuk Prof juga, termasuk Prof. Armin, Prof. Siapa? Mas Mansur ya, ya, betul. Jadi tentu pertama pastilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah yang luar biasa ini yang dikaruniakan kepada Muhammadiyah, kepada Aisyah, kepada Universitas Muhammadiyah, Universitas Aisyah, dan keluarga besarnya, para guru besar, para dosen, para mahasiswa, adalah karunia yang sangat layak untuk dilipat gandakan, karena memang bukti tentang kiprah Muhammadiyah, Aisyah,
kampus-kampusnya, lembaga-lembaga pendidikannya sangat-sangat diakui, diterima, diharapkan, dan karenanya perlu terus menjadi yang meningkat. Jadi kalau tadi Prof. Ma'mun Murad Barbasi menyampaikan tentang beragam hal terkait dengan Muhammadiyah, Aisyah, dan DPR, ya saya siap langsung perjuangkan gitu. Dan alhamdulillah untuk banyak hal dimenangkan gitu ya. Ada yang kemudian di KPAI, ada Hakim Agung, ada yang di lembaga sensor film, ada begitulah. Jadi kami pokoknya siap untuk Muhammadiyah dan Aisyah mah nggak ada batas waktu dan nggak ada batas waktu. Tentu saya juga harus sampaikan terima kasih jazakumullah khairan kepada Universitas Muhammadiyah Jakarta yang memberi kesempatan pada saya untuk bisa bertahun berkiprah bersama, menghadirkan kependidikanan yang berkualitas melalui waktu itu saya dimulai dengan ketika saya ditelepon oleh Prof. Din untuk bersama dengan Prof. Bahtiar Effendi mendirikan program Magister Studi Islam di UMJ. Karena waktu itu juga ada persyaratan yang diberlakukan, yaitu harus ada doktor yang lulusan Barat dan lulusan Timur Tengah yang belum menjadi pegawai negeri. Dan takdir Allah, Pak Din meminta saya, dan ya kalau dengan Pak Din saya nggak mungkin bisa menolak gitu. Apalagi Pak Din itu senior saya waktu di Gontor, beliau pernah jadi guru saya juga. Ketika beliau kelas 5 di Gontor, saya kelas 2. Jadi kegiatan di kelas. Ya, tapi kelas 5 itu biasanya mengajar pada pelajaran sore untuk adik-adik kelas. Nah, saya pernah jadi muridnya Pak Din. Ketika beliau kelas 5, saya kelas 2. Jadi memang dan apalagi kemudian terkait dengan kemuhammadiyahan ya kita paham. Maka ketika beliau menjadi PP Muhammadiyah, ketua PP Muhammadiyah itu, saya termasuk menjadi anggota penasihat PP Muhammadiyah. Itu struktur baru yang kayaknya setelah itu nggak ada lagi. Kalau zaman sebelumnya, zaman Prof. Safi Ma'arif, saya anggota PP Muhammadiyah Majelis Tablik dan Dakwah Khusus. Ketuanya Pak Sukrianto. Ya, jadi terima kasih UMJ memberi kesempatan kepada saya untuk bisa bersama-sama, dan ketika kemudian saya ditelepon oleh Prof. Masito untuk kemudian dimasukkan sebagai dosen di program S3 untuk manajemen pendidikan Islam, ya sudah, ya lanjut saja gitu ya, alhamdulillah. Karena tadi saya sampaikan kepada Prof. Ma'mun Murad Barbasi, ini pelepasan ini bid'ah atau enggak bid'ah gitu. Karena rasa-rasanya ya pertama kewajiban kami untuk membersamai bila itu diperbolehkan atau diharapkan gitu ya. Sehingga kalau memang karena peraturan dan lain sebagainya selesai karena faktor umur dan lain sebagainya, ya sudah, memang kita semuanya harus taat pada apa yang menjadi ketentuan umum itu. Tapi terima kasih, Masya Allah saya mendapatkan SK baru untuk kemudian tetap dipercaya untuk bersamai di manajemen pendidikan Islam untuk program S3 ini. Mohon doanya juga, mudah-mudahan amanah ini bisa kami tetap pegang, dan insya Allah komitmen ini akan terus bisa kami jaga sepanjang waktu, insya Allah. Nah, terkait dengan pemikiran pendidikan Islam dan atau keislaman secara prinsip, saya selama mengajar termasuk waktu di S2 di Magister maupun juga di sekarang, salah satu yang kemudian menjadi pengikat adalah bahwa Muhammadiyah itu ya, Muhammadiyah itu adalah gerakan yang prinsipnya adalah kembali pada Al-Quran dan Sunnah, Quran hadis. Sehingga dalam konteks kependidikanan di tingkat apapun, harusnya ini tetap menjadi pegangan dan rujukan. Dan apalagi kepada para mahasiswa yang mengikuti pendidikan di lingkungan Muhammadiyah. Karenanya
saya selalu ingatkan betul, bahkan pada setiap paparan yang saya mahasiswa, saya tanyakan mana Qurannya dan mana hadisnya. Dan bahkan saya minta untuk, kalaupun mereka menghadirkan ayat Quran, coba dibaca. So kadang-kadang, mohon maaf, ada yang hanya copy paste, bacanya ternyata gratul gitu ya, atau kalau bahasa hadisnya ya tata-ata gitu, jadi nggak lancar. Saya tentu tidak dalam posisi untuk sedang mohon maaf memojokkan, tapi mengingatkan kembali. Bahkan ketika Anda menjadi mahasiswa program S3 dan nanti Anda menjadi doktor, dampak daripada sukses Anda di program S3, Anda jangan pernah lupa ada Al-Quran yang harus menjadi pijakan kita semuanya. Baik kemudian nanti Anda menjadi dosen, atau Anda menjadi guru, atau Anda menjadi pejabat publik manapun, karenanya Anda jangan pernah lupa ada Al-Quran di sana. Dan bukannya ada Al-Quran, ada Al-Hadis di sana. Al-Quran dan Al-Hadis dalam konteks pendidikan memberi bukan hanya nilai, bukan hanya norma, tapi praksis dan pengalaman yang sudah diejawantahkan, sudah dilaksanakan dan berhasil menghadirkan. Kalau pendidikan itu, kalau menurut Undang-Undang Dasar, tujuannya adalah meningkatkan iman, takwa, akhlak yang mulia dalam rangka mencerdaskan bangsa. Nah itu semuanya sudah paripurna diselenggarakan Rasulullah terhadap para sahabatnya. Dan pastilah rujukannya Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi ketika kita bicara tentang hadis dalam konteks pendidikan dan dampaknya pun, kita sedang mengingatkan semua pihak, termasuk para mahasiswa, bahwa Anda berada di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Universitas Muhammadiyah itu, Muhammadiyah itu pasti Muhammadiyah. Muhammadiyah itu pasti Quran Hadis. Quran Hadis itu pasti ujungnya adalah hadirnya peningkatan keimanan, ketakwaan, akhlak yang mulia, cerdasnya kehidupan bangsa. Dan dalam konteks Quran Hadis itu bukan norma, bukan apalagi utopia, tapi realita yang selalu bisa diulangi. Dan untuk itulah hadir Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyahnya. Jadi Muhammadiyah ini tidak hadir untuk dalam tanda kutip hanya sekedar mengklaim, tapi betul-betul hadir untuk melanjutkan peran-peran yang luar biasa itu. Dan karenanya kita akan melihat sebelum ke Kiai Haji Ahmad Dahlan, karena hadis memberi ruang untuk ijtihad yang luar biasa. Pada tingkat yang praksis, kita akan lihat bagaimana Rasulullah mengajarkan, karena yang namanya hadis itu kan sunnah, bukan hanya yang dinyatakan, tapi juga yang dikerjakan. Hadis bukan hanya qauli, tapi juga fi'li, juga takriri. Kita akan lihat bagaimana Rasulullah mengajarkan dalam konteks fi'ilnya maupun dalam konteks takrirnya tentang belajar itu sesuatu yang memang luar biasa, amat sangat dinamis, terbuka, dan berkemajuan yang real dan konkret. Mari kita lihat ketika dalam rangka menyelamatkan komunitas umat Islam di Medina, beliau tidak ragu untuk mengajarkan kepada kita menerima masukan dari siapapun untuk kemudian menghadirkan solusi yang luar biasa. Ada dua peristiwa paling tidak. Pertama, ketika beliau awal masuk kota Medina, beliau didatangi oleh para sahabat dari Ansar. Mereka menyampaikan, Rasulullah, Anda berada di Medina. Ini kota dan komunitas yang berbeda dengan di Mekah. Kalau di Mekah semuanya Arab. Di sini ada Yahudi. Dan di sini bahkan Yahudi itu dengan tiga puaknya itu, Nadir, Qainuqa, dan Bani Quraidah itu, mereka menguasai semuanya. Karena ya Rasulullah, tugaskanlah anak remaja ini, Zaid ibn Thabit, untuk mempelajari bahasa Ibrani, supaya Anda bisa membimbing kami terlepas dari makar-makar Yahudi yang ngomongnya bahasa Ibrani yang kita nggak ngerti. Dan Rasulullah menyetujui usulan. Ini kan satu pelajaran yang luar biasa. Bagaimana pendidikan itu bisa jadi dimulainya dari usulan dari warga. Dan bahkan bila itu adalah sesuatu yang terkait dengan hal yang dalam tanda kutip mungkin agak aneh, belajar bahasa Yahudi, belajar bahasa Ibrani. Dan Rasulullah melakukan itu untuk menyelamatkan
ya komunitas beliau umat Islam, sehingga berkahnya kita sekarang menerima ajaran Islam. Kalau waktu itu Rasul habis, ya kita sekarang nggak ada yang beragama Islam. Nomor dua, misalnya dalam konteks ini usulan dari Salman Al-Farisi ketika Rasulullah dikepung oleh konspirasi Ahzab. Dari luar kota Madinah ada Quraisy dan Ghatafan. Dari dalam kota Madinah ada Yahudi dan munafikin. Dalam konspirasi yang sudah begitu luar biasa mengerikan yang terbayang di dalam Al-Quran itu dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-20. Itu kan sudah ini habis nih komunitas ini. Dari luar dari dalam diserang. Kalau kita tadabburi ayat 20 ayat 9 sampai 20 Al-Ahzab, mengerikan, luar biasa. Tapi dalam rangka menyelesaikan masalah mengerikan itu, Rasulullah menerima masukan dari seorang mu'alaf dari Persia, itulah Salman Al-Farisi, untuk membuat satu teknologi pertahanan, yaitu menggali parit Khandaq. Bayangkan. Jadi hadis justru memberi ruang untuk kita bisa belajar dari siapapun, mendapatkan pencerahan dari manapun, gitu ya. Dan itulah yang lebih tepat dalam konteks hadis. Seringkali ungkapannya adalah utlubul ilma walau bisin. Hadis yang dari sisi sanad dan matannya bermasalah. Tapi sekarang jadi populer karena hadis ini diperlukan oleh para travel untuk berwisata sampai di sana. Utlubul ilma walau bisin. Tapi ada yang lebih tepat lagi dan hadisnya lebih kuat, yaitu al-kalimatul hikmatu dawalatul mu'min anna wajadaha fahuwa haqqu biha. Kebenaran itu, hikmah itu barang hilangnya umat Islam. Dimanapun dia mendapatkannya, dia yang paling berhak untuk mengambilnya. Ini lebih luas daripada sekedar walau bisin. Berarti walau di Amerika, walau di Eropa, walau di Australia, walau di Afrika, dimanapun kalau itu ada hikmah, itu adalah dawalatul mu'min. Jadi hadis memberi ruang untuk pendidikan kita, karena dia masuk dalam para ulama kemudian mengkategorikan ada yang bid'ah, ada yang tidak bid'ah, gitu ya. Yang masuk kategori bid'ah adalah kalau dia terhubung dengan masalah akidah dan ibadah mahdhah. Tapi kalau terkait dengan muamalah, justru kaidahnya bukan bid'ah, tapi adalah ijtihad. Karena kaidahnya adalah al-aslu fil ibadat at-tahrim illa madalla ad-dalil ala khilafihi. Tapi fil muamalah, al-aslu fil muamalah al-ibahah. Jadi kalau yang terkait dengan muamalah dan ibadah dan akidah, muamalah itu termasuk di dalamnya ada masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, kedokteran, kesehatan, termasuk pendidikan, itu masuk dalam kategori muamalah. Dan karenanya al-aslu fil muamalati al-ibahah. Jadi kalau yang terkait dengan masalah muamalah termasuk pendidikan, prinsipnya adalah boleh, semuanya boleh. Illa madalla ad-dalil ala khilafi, kecuali bila ada dalil mengatakan tidak boleh. Rasulullah mengajarkan untuk belajar dari mana saja. Khudril hikmata min ayyi wi'ain ja'a, begitu kata para ulama. Karena dia adalah dawlatul mu'min. Karena Rasulullah tidak segan mengajarkan pada umatnya menjadi teladan. Dan dalam konteks kita di Muhammadiyah, kalau Rasulullah memberikan teladan, ya sudah selesai. Berarti itu kita ikuti. Belajar bahasa apa saja, belajar dari siapa saja. Jadi itu prinsip pendidikan yang saya kira amat sangat mencerahkan. Termasuk di situ ada prinsip tentang berpendidikan itu adalah ya membuka komunikasi, membuka dialog, mendengarkan. Termasuk bila itu adalah dari murid. Kalau dalam konteks relasi Rasulullah dan para sahabatnya kan Rasulullah sebagai guru, para sahabat adalah murid. Tapi para murid Rasulullah itu justrulah yang menjadi inspirasi untuk kemudian Rasulullah membuat sunnahnya dengan takrirnya, dengan amalnya, untuk kemudian menghadirkan pendidikan yang berkualitas, menguasai bahasa Yahudi, Ibrani, pendidikan yang menyelamatkan, mempergunakan teknologi Khandaq, pendidikan yang kemudian dengan berkualitas menyelamatkan itu menghadirkan yang berkemajuan, jadilah rahmatan lil alamin. Karenanya ketika Rasulullah mengutus sahabatnya buat Ibnu Jabal untuk dakwah ke Yaman, beliau memberikan takrir yang luar biasa ketika beliau bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, innaka sataktum ala qaumin ahli kitab,
Anda akan datang ke komunitas ahli kitab, misalnya ahli kitab juga. Nanti Anda akan berhubung dengan apa? Qala bi kitabillah, dengan Al-Quran. Fa'ilam tajid. Kalau Quran nggak ada bagaimana? Bisunnati Rasulullah, dengan hadis. Rasulullah mengajarkan kepada kita ternyata nggak berhenti di situ. Dalam konteks hadis ternyata tidak berhenti hanya pada yang kita bayangkan tidak ada. Rasulullah kemudian mengajarkan dan fa'ilam tajid bisunnati Rasulillah. Mu'adz bin Jabal mengatakan ajtahidu ra'yi wala alu. Saya akan beristihad dengan ra'yu saya, tapi saya tidak akan berlebihan sehingga keluar dari visi yang dibenarkan oleh Quran hadis. Apa kata Rasulullah? Dan ini saya kira, ini saya yakin satu daripada sumber penting dalam memajukan pendidikan, memajukan umat, memajukan seluruh gerakan yang membawa kepada kemaslahatan bagi umat. Beliau justru tidak mengatakan itu bid'ah loh, astahidu ra'yi itu bid'ah loh. Beliau nggak mengatakan begitu, atau mengatakan ente nggak percaya sama Quran hadis, nggak begitu. Justru beliau mengatakan kalau anda percaya Quran hadis, maka ungkapan beliau berikutnya adalah alhamdulillahilladzi wafaqa rasulillahi lima yuhibbuhu rasulullah. Alhamdulillah Allah memberikan taufik, memberikan hidayah kepada utusannya Rasulullah dengan sesuatu yang diridhoi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ijtihad itu bagian hadis. Jadi jangan kita maknai, oh kemudian kalau gitu ijtihad itu bukan sunnah. Ijtihad itu bagian daripada sunnah. Bayangkan kalau pendidikan itu basisnya adalah pembid'ahan, ya mungkin nggak kemana-mana ini. Tapi ketika pendidikan basisnya adalah ijtihad, dan itu yang Rasul ajarkan dan dilaksanakan oleh sahabatnya Mu'adz bin Jabal, menyebarlah Islam sampai ke Yaman, menyebarlah Islam sampai ke dunia, sampai ke zaman kita sekarang ini, sampai pada hari-hari ini di mana kasus Gaza, dan tadi saya sampaikan kita tanggal 7 Oktober sekarang ini ada beberapa peristiwa yang luar biasa. Ada anggota Global Sumut Flotilla yang orang Itali, non-Muslim, tapi begitu dia masuk ke komunitas Global Sumut Flotilla ini, dan kemudian beliau menghayati betapa luar biasanya keistiqomahan, ketabahan, kesabaran daripada warga Gaza, tetap memegang agamanya, memperjuangkan agamanya, memperjuangkan Palestinanya, padahal sudah luar biasa didolimi dan dijahatin oleh Israel dan teman-temannya. Dia masuk Islam. Ada lagi yang kemudian masuk Islam karena dia melihat betapa, kalau ini karena betapa luar biasa ketabahan dari umat Islamnya. Yang satu betapa jahatnya orang Yahudi, orang Israel terhadap, jadi karena kejahatan yang berlebihan itu menghadirkan empati. Empati itu menghadirkan kemudian dia mempelajari Al-Quran dan kemudian masuk Islam. Ini kalau bukan karena ijtihad yang kemudian dikembangkan, tidak terjadi. Itulah yang selalu saya coba sampaikan dalam pengajaran ataupun studi bersama dengan rekan program S3. Bahkan ketika Anda berada di S3, Anda harusnya semakin menghayati ini. Dan apalagi Anda akan tamat dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, sehingga dengan demikian nilai-nilai kequranan itu jadi nilai-nilai yang tetap kequranan, kehadisan dengan pendekatan yang berkemajuan itu, ijtihad itu akan menjadi prinsip-prinsip yang menghadirkan kualitas yang berkeunggulan, berkemajuan melalui jalur pendidikan. Saya juga diminta untuk memberikan ataupun mengampu kajian terkait dengan masalah kepemimpinan dalam Islam. Nah, dengan Quran hadis kita akan tahu bahwa kepemimpinan itu memang ada prinsip-prinsip dalam Quran hadis. Prinsip-prinsip terkait dengan masalah imam, ini ja'ilu kalinnasi imama, atau kemudian menjadi khalifah, waja'alna ka khalifatan fil ardh fahkum bainan nasi bil haqq, atau menjadi itu dalam konteks Quran. Dalam konteks hadis, kepemimpinan itu juga disebut dalam konteks sebagai seorang amir. Idza kuntum salasa fa amiru ahadakum, atau menjadi seorang ra'i, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun min ra'iyatihi. Itu ya. Tapi kalau
saya sampaikan bahwa Quran dan hadis juga mengajarkan tentang bagaimana seperti yang tadi saya sebutkan bisa mengambil hal-hal yang positif dari luar. Sistem Honda, kemudian sistem mempelajari bahasa Ibrani. Maka dalam kepemimpinan saya sampaikan, ya kita tetap harus merujuk kepada apa yang menjadi ketentuan di dalam Quran, di dalam hadis, dan itu ada satu kebenaran. Tapi juga dalam semangat tadi, kita di Indonesia ini mempunyai beragam tradisi terkait dengan masa kepemimpinan yang disebut dengan Hastobroto. Hastobroto itu kepemimpinan dalam 8 sikap, dalam 8 sifatnya yang merujuk kepada fenomena alam. Ya. Dan itu adalah satu lakon dalam wayang Wahyu Makutoromo. Wahyu Makutoromo itu wahyu terkait dengan bagaimana akhlak etika yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Perkiraan saya nilai ini atau lakon ini itu bagian dari kreasinya para wali juga. Karena kan dalam konteks wayang para wali itu menghadirkan beragam bentuk dakwah yang demikian sangat halus tapi langsung mengena. Misalnya kalau dalam konteks wayang itu ada senjata yang tidak pernah bisa dikalahkan, senjata yang nomor 1 yang paling menang. Sebutannya adalah jimat kalimosoto. Jimat kalimosoto yang jimat kan dari azimah. Kalimosoto kalimat syahadat yang diterima. Dia artinya Islam itu ya'lu ala yula alaihi itu dengan mulai jalur budaya itu masuk. Banyak cerita. Jadi, nah, perkiraan saya ini juga lakon carangan. Lakon carangan itu lakon yang dikreasikan, yang tidak ada aslinya di budaya di Indianya sana. Nah, kepemimpinan dalam konteks Hastobroto, dan kepemimpinan itu harus menjadi seperti matahari, kayak matahari Muhammadiyah, atau jadi bulan, atau jadi bintang, atau jadi awan, atau jadi laut, atau jadi bumi, atau jadi api, atau jadi air. Nah, prinsip-prinsip ini tentu tidak dimaknai dalam konteks yang animistik. Jadi dalam konteks nilai, jadi pemimpin yang bisa matahari adalah pemimpin yang selalu mencerahkan, selalu menghangatkan. Pemimpin yang bersifat seperti bintang, seperti bulan adalah pemimpin yang selalu memberikan harapan, gelap gulita bisa disinari. Pemimpin dalam konteks bintang adalah pemimpin yang bisa menjadi hiasan yang disukai oleh semua orang. Pemimpin sebagai dalam konteks awan adalah pemimpin yang berkeadilan. Dia akan kemudian tidak akan memisahkan. Kalau dia akan menghadirkan awan dan kemudian menghadirkan keteduhan, menghadirkan hujan, itu akan diberikan pada siapapun. Pemimpin dalam konteks laut, dia akan kemudian mampu untuk kemudian menangkap seluruh permasalahan dan kemudian diselesaikan tidak menjadi basi. Pemimpin dalam konteks sebagai bumi adalah pemimpin yang bahkan rela diinjak-injak, tapi untuk kemaslahatan seluruh warga bangsa. Begitu seterusnya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa keislaman kita dan pendidikan kepemimpinan kita hendaknya juga tetap nyambung dengan di mana kita berada. Islam memberikan arah tentang kita tidak pernah tercerabut dari akar budaya kita. Dan bila itu kemudian kita lanjutkan, kita akan dapatkan bahwa Islam rahmatul alamin itu adalah satu hal yang memang nyata. Itulah yang kemudian dilakukan Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika beliau mendirikan Jamiah Muhammadiyah dengan beragam kreasinya yang masuk dalam kategori tajdid dengan mendirikan sekolah, mendirikan PKU, mendirikan beragam kegiatan-kegiatan yang kemudian sampai hari ini bahkan pendidikannya sudah menjadi yang ormas terbesar sedunia yang mempunyai jumlah lembaga pendidikan dari TK ABA sampai ke S3 perguruan tinggi. Itu baik dari sisi jumlahnya maupun dari sisi kualitasnya adalah yang terbesar dan terbaik di seluruh dunia. Dimulai dari Kiai Haji Ahmad Dahlan dan kemudian menyebar dan bahkan sekarang sudah masuk di abad yang kedua. Itu bisa terjadi demikian sebagaimana Islam yang sudah kemudian melintas zaman, melintas waktu sampai berbilang belasan abad. Ya demikianlah. Jadi semua yang kemudian merujuk pada Quran dan hadis, komitmen konsisten, insya Allah akan menjadi langgeng.
dan para mahasiswa kita penting untuk mendapatkan pencerahan-pencerahan semacam ini. Termasuk juga bila dikaitkan dengan pendidikan. Tadi saya sampaikan bahwa pendidikan, ya saya terlibat di dalam lembaga pendidikan formal sampai di kampus gitu ya. Tapi juga saya sering terlibat dalam berbagai pertemuan dengan komunitas-komunitas para guru, termasuk guru-guru Rodatul Atfal. Di dalamnya ada Bustanul Atfal, IGRA, Ikatan Guru Rodatul Atfal. Saya apresiasi mereka karena mereka berani ada di sana. Tetapi ada hal yang selama ini sering menjadi yang tadi diingatkan oleh Prof. Ma'mun Babasi, yaitu salah paham dan atau bisa menghadirkan celah untuk dituduh. Itu terkait dengan masalah tepuk gitu ya. Sekalipun yang paling populer belakang adalah tepuk sakinah gitu ya. Tapi sebelum tepuk sakinah, di anak-anak kita di tingkat TK, tingkat Bustanul Atfal atau Rodatul Atfal itu diajarkan tepuk Islam. Tepuk Islam. Aku anak Islam, cinta Allah, cinta Nabi, orang tua, dihormati, para guru, ditaati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah, Muhammad sallallahu akbar. Saya sampaikan ini benar. Itu tepuk apa namanya? Tepuk Islam betul. Itu benar, tapi saya bilang akan lebih benar kalau dilanjutkan cinta Indonesia sepenuh hati. Ya. Karena dengan hanya begitu saja, itu tadi membuka celah untuk ini diajar eksklusivisme, radikalisme, tidak moderat gitu ya. Padahal mencintai negara di mana kita berada, kalau dalam Muhammadiyah sudah selesai. Karena kan Muhammadiyah menyebut Indonesia ini Darul Ahdi Wasyahadah. Dalam konteks Rasulullah, bahkan saya sering sampaikan, kalau ayat Al-Quran itu dibagi dalam dua kategori Makkiyah dan Madaniyah. Ayat Makkiyah itu mengajarkan tentang akidah. Maka di antara ayat-ayat Makkiyah itu ada ayat-ayat terkait dengan masalah cinta bangsa dan negara dalam bentuk yang berbeda. Misalnya dalam surah Makkiyah itu ada surah Al-Balad, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Ada surah At-Tin, At-Tini wa Zaitun wa Turusinin wa hadzal baladil amin. Pastilah kalau di sini tidak akan kemudian ditanyakan, Ustaz, itu ada buah tin, buah zaitun. Kalau buah turisinin seperti apa, Pak Ustaz? Mudah-mudahan nggak ada yang bertanya, karena turisinin bukan nama buah gitu. Nah, ada juga tentang menghormati adat. Li'ila fi Quraisy, ila fi rihlatas sita iwa sayfal ya'budu rabb hadzal bait. Bahkan ungkapan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu adalah ungkapan Quran Makki. Itu ada di surah Saba ayat yang ke-15. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi pendidikan kita dalam konteks Quran hadis hendaknya juga, kalau Rasul mengatakan minal mahdi ilal lahdi, jadi sejak di ayunan sampai meninggal, sejak di TK atau bahkan PAUD sampai ke S3, itu harus dalam semangat Quran hadisnya itu tetap satu hal. Tapi Quran hadis yang justru memberikan tadi pencerahan dan memberikan ruang ijtihad yang luar biasa. Boleh saja tepuk Islam, boleh saja. Anak-anak kita diajar Islam, boleh saja. Tapi Islam itu tidak hanya berhenti pada cinta Islam. Islam justru mengajarkan cinta kepada kebaikan, kemaslahatan, kepada ilmu, termasuk kepada negara di mana kita berada. Tentu dalam konteks Islam ajaran tentang cinta bukanlah cinta yang membabi buta gitu ya. Kalau ada teman saya menyampaikan, Ustaz, babi tidak buta saja haram, apalagi kalau babinya buta, itu haramnya bisa 2 kali lipat. Jadi cinta membabi buta terhadap negara juga tidak benar. Yang benar ada justru karena kita cinta dengan negara, kalau negaranya ada kemungkaran, ya kita koreksi. Itulah syahadah. Persis seperti yang dilakukan oleh Ki Bagus Hadikusumo ketika beliau mengkoreksi ketidaktepatan penukilan dari Bung Hatta pada tanggal 18 Agustus tahun 45. Ketika Bung Hatta menyampaikan kesepakatan dengan 4 tokoh umat Islam yang beliau temui dalam rangka menyampaikan aspirasi dari Indonesia Timur terkait dengan 7 kata dan Piagam Jakarta. Beliau sempat membacakan kesepakatan itu adalah ketuhanan, jadi sudah diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, bukan lagi ketuhanan dengan kewajiban, ketuhanan yang Maha Esa, tapi beliau tambahkan
ketuhanan yang Maha Esa berdasarkan kepada kemanusiaan yang adil beradab, berdasarkan kepada persatuan Indonesia, berdasarkan kepada kerakyatan, dimiliki hikmat kebesaran dan persatuan wakilan, berdasarkan kepada keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Ki Bagus Hadikusumo, Ketua PB Muhammadiyah, waktu itu PB, pengurus besar, kalau sekarang PP, pengurus pusat. PB Muhammadiyah, anggota PPKI, beliau langsung angkat tangan, itulah syahadah. Beliau menyatakan, Bung Hatta, bukan begitu kesepakatan kita. Kesepakatan kita adalah ketuhanan yang Maha Esa, dan itu adalah tauhid. Titik. Bukan ketuhanan yang Maha Esa berdasarkan pada kebenaran dan beradab. Bisa kita bayangkan, ketuhanan yang Maha Esa saja kayak gini, apalagi kalau basisnya adalah kemanusiaan dan beradab. Kayak apa lagi itu nanti. Jadi ketuhanan yang Maha Esa titik. Kemudian kemanusiaan dan beradab titik, begitu seterusnya. Dan Bung Hatta langsung mengkoreksi ketidaktepatannya dan jadilah sebagaimana sekarang kita. Jadi Al-Quran, Muhammadiyah, Darussyahadah mengajarkan cinta kepada negeri sampai mati ini, sepenuh hati itu. Justru kalau negeri ini dibawa melenceng, ya kita koreksi. Itu namanya kita mencintai. Kalau kita melihat ada kemungkaran, kemelencengan dan kita biarkan, itu bukan cinta namanya. Tapi namanya bahasa Jawanya jelomprong ke, didorong untuk semakin jatuh. Itu bukan cinta, itu malah benci. Dan sebagai komunitas Muhammadiyah dengan kesepakatan dasarnya untuk menghadirkan Darul Ahdi Wasyahadah, maka cinta Indonesia sepenuh hati itu adalah cinta yang di dalamnya adalah komitmen untuk menghadirkan Indonesia sebagai Darul Ahdi. Sehingga kalau dia darulnya Darul Dulmi atau Darul An-Napat gitu, atau Darul Ingkar, dikoreksi supaya kembali kepada Darul Ahad. Kalau kemudian justru menghadirkan pembungkaman semuanya, dikoreksi supaya tetap syahadah itu bisa tetap dimunculkan. Ya, dengan demikian maka pendidikan itu adalah pendidikan yang memang betul-betul Mahdi dalam konteks Quran hadis, dalam konteks keindonesiaan, dan untuk itulah yang terakhir yang saya sampaikan. Saya juga selalu mengingatkan tentang, ya kita tidak bisa pungkiri dalam konteks keindonesiaan memang ada relasi dengan negara. Dan negara itu relasinya dengan konstitusi. Jadi sangat penting untuk selain juga kita menguasai Quran dan hadis, menguasai tentang ijtihad, tapi juga kita penting untuk memahami di mana kita berada. Dan di mana kita berada itu adalah Indonesia kita yang adalah merupakan warisan perjuangan dari para tokoh-tokoh bangsa, termasuk warisan perjuangan, saya sebutnya warisan jihad, ijtihad, mujahadah, tadhiyah daripada para tokoh-tokoh Muhammadiyah. Kalau Indonesia itu didirikan secara langsung melalui BPOPK, maka di sana ada 3 tokoh Muhammadiyah menjadi anggota BPOPK. Ada Kiai Haji Mas Mansur, ada Kiai Haji Kahar Muzakir, ada Kiai Bagus Hadikusumo. Kalau kemudian Piagam Jakarta menjadi pembukaan undang-undang dasar yang tidak bisa dilakukan perubahan, di sana ada tokoh Muhammadiyah, Kiai Haji Kahar Muzakir. Kalau PPKI kemudian mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, di sana ada tokoh Muhammadiyah, Kiai Bagus Hadikusumo. Jadi tokoh-tokoh Muhammadiyah, dan bahkan waktu itu Kiai Haji Mas Mansur adalah ketua PB Muhammadiyah sebelum Kiai Bagus Hadikusumo. Kemudian Kiai Bagus Hadikusumo ketua PB Muhammadiyah. Beliau-beliaulah yang kemudian menakodai, membersamai para tokoh yang lain menghadirkan Indonesia merdeka. Termasuk Indonesia yang merdeka ini, jadi Indonesia yang kita berada di dalamnya ini, dan saya ingatkan rekan-rekan mahasiswa, supaya kita tidak kehilangan orientasi. Kita itu ada di Indonesia, tapi melihat Indonesia ini menjadi seolah-olah nggak ada hubungannya dengan kita, nggak ada hubungannya dengan Muhammadiyah, nggak ada hubungannya dengan umat Islam, seolah-olah ini bahkan mungkin tauhid, mungkin kafir, mungkin bid'ah gitu. Padahal justru ini adalah ya hasil jihadnya beliau semuanya. Tapi juga agar tidak diposisikan sebagai seolah Indonesia itu negeri yang umat Islam nggak perlu ada, nggak ada perannya. Umat Islam itu hanya kontraktor, ngontrak saja. Sehingga ungkapan jas merah menjadi seolah-olah menjadi jimat yang selesai. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Padahal sejarah umat Islam tidak dilupakan. Seolah kalau udah jas merah itu udah selesai. Seolah begitulah sejarah Indonesia. Padahal sejarah umat Islam sering dilupakan. Dan saya sering menanyakan hal ini dan banyak yang tidak bisa jawab. Salah satu di antara yang paling prinsip adalah kita selalu menegakkan NKRI harga mati, kan? NKRI harga mati. Tapi pajak naik terus. Nah, tapi bagaimana ceritanya Indonesia kembali jadi NKRI? Maaf, saya tanyakan hal ini ke banyak pihak, termasuk di kampus-kampus, dan banyak yang lupa untuk tidak mengatakan tidak tahu.
ya kan? Tapi kita jadikan NKRI mati. Tapi sambil umat Islam disalahpahami, seolah umat Islam punya agenda yang lain, dan umat Islam nggak peduli dengan NKRI. Padahal NKRI itu ada kreasi, jihad, ijtihad, mujahadahnya tokoh umat Islam dari Partai Islam, Partai Masyumi, Muhammad Natsir. NKRI itu sudah almarhum, sudah dikubur sama Belanda, sudah hilang, dihilangkan secara nyata, baik susunan kepemimpinan nasionalnya, sudah ada presiden RIS, sudah ada wakil presiden RIS, sudah ada undang-undang dasar RIS, semua sudah jalan. NKRI sudah almarhum. Nah, bagaimana kok bisa jadi masih ada NKRI? Itulah, jadi RIS itu kan tanggal 27 Desember tahun 49 berjalan itu. Pada tanggal 3 April tahun 50 lah tokoh Masyumi, tokoh Partai Islam Masyumi, Muhammadiyah ada di dalamnya gitu. Muhammadiyah NU semuanya ada di dalam situ. Ketua fraksinya adalah Muhammad Natsir. Beliau menyampaikan yang disebut dengan mosi integral 3 April tahun 50, sehingga kemudian kembalilah, dan itu diterima oleh Bung Hatta sebagai wakil presiden, oleh Bung Karno sebagai presiden, dan kemudian Indonesia diproklamasikan kembali menjadi NKRI tanggal 7 Agustus tahun 50. Jadi penting untuk para mahasiswa memahami dan sekaligus diingatkan kembali tentang keberadaan kita ini adalah di negara yang di dalamnya ada peran-peran yang luar biasa dari umat Islam. Supaya apa? Supaya kita juga tetap menjaga peran ini. Maka tadi saya katakan jas merah yes, tapi jas hijau juga yes. Apalagi pakai pembunuh. Jas hijau. Apa jas hijau? Jangan sekali-kali menghilangkan jasanya para ulama. Itu masuk para ulama di Muhammadiyah, di NU, di PUI, di partai-partai. Mereka-mereka yang mempunyai jasa yang luar biasa. Nah, kalau kita lihat sekarang dalam konteks reformasi, ini juga sering dilupakan. Dulu sebelum reformasi, nggak ada yang namanya iman dan takwa dan akhlak yang mulia. Tadi Prof. Ma'mun Barbasi menyampaikan tentang bagaimana di reformasi itu ketika membahas amandemen pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar, memang benar Golkar dan PDIP menolak amandemen tentang agama. P3 dan PBB mendukung amandemen dengan mengusulkan Piagam Jakarta dengan 7 katanya itu. Kami di fraksi reformasi koalisi PKS, PAN dan PKS, saya mengusulkan, karena kalau kita tidak mengamandemen, berarti kita setuju dengan status quo beragama yang hanya kayak begitu seperti zaman Orde Lama atau Orde Baru. Kita perlu ada tajdid, kita perlu ada reformasi. Tapi reformasi itu mengacu kepada usulan P3 dan PBB, yaitu 7 kata dalam Piagam Jakarta. Ini seperti membuka kembali kekhawatiran terkait dengan masalah diskriminasi maupun disintegrasi. Jadi kita harus reformasi, tapi jangan diskriminatif dan jangan disintegratif. Apa itu? Piagam Madinah. Karena dalam Piagam Madinah itu menghadirkan ketentuan yang tidak diskriminatif dan bahkan menyatukan. Yang tadinya konflik menjadi menyatu, yang tadinya merasa dikecilkan menjadi disetanakan. Jadi tidak ada diskriminasi dan tidak ada disintegrasi. Tapi karena kita ada di Indonesia, ya Piagam Madinah konteks Indonesia. Jadilah ungkapannya adalah pasal 29 ayat 1 usulan saya dan nanti usulan fraksi. Negara berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kalau Piagam Jakarta dengan kewajiban melaksanakan ajaran agamanya. Kalau dalam konteks Piagam Madinah, dalam Indonesia, negara berdasarkan kepada ketuhanan yang besar dengan kewajiban melaksanakan ajaran agama bagi masing-masing pemeluknya. Jadi bukan syariah, tapi agama bagi masing-masing pemeluknya. Kalau Muslim ya syariah, kalau non-Muslim ya agama dia. Di situ tidak ada diskriminasi dan tidak ada disintegrasi. Dalam surveinya Koran Kompas, usulan kita menang. Jadi dalam surveinya Koran Kompas waktu itu pendukung amandemen dengan kembali pada Piagam Jakarta di angka 8, sekian persen. Yang menolak amandemen di angka 37, sekian persen. Yang mendukung suara kita di angka 49%.
Tapi mengapa kita tidak lanjutkan? Karena itu survei publik, tapi kalau kemudian nanti kita lanjutkan dan di voting, nanti bermasalah. Nah, kita bergabung dengan pasal 31 ayat 4, nanti tentang pendidikan. Kawan-kawan kita penting juga untuk memahami bahwa memperjuangkan kemaslahatan umat melalui peningkatan kualitas pendidikan, melalui yang paling mendasar di konstitusi, itu dimungkinkan. Tapi karenanya harus tetap dijaga, apa itu? Tentang tujuan pendidikan nasional. Dulu dalam Undang-Undang Dasar tidak ada tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Dasar. Dulu dalam Undang-Undang Dasar yang asli tidak ada kata-kata iman dan takwa. Bahkan ada yang mengusulkan agar kata-kata atau ketentuan tentang iman dimasukkan dalam GBHN. Mendapatkan sambutan yang luar biasa. Bentuknya yang bersangkutan dipecat dari anggota MPR. Itu zaman Orde Baru. Sekarang kita alhamdulillah berhasil memasukkan dalam Undang-Undang Dasar itu pasal 31 ayat 3 tentang pemerintah mengusahakan satu pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, akhlak yang mulia dalam rangka menjaga kehidupan bangsa. Jadi bukan sekedar iman takwa dalam GBHN, dalam Undang-Undang Dasar, dan bukan sekedar iman takwa yang meningkatkan. Itulah tujuan pendidikan nasional. Dan itu bisa diperjuangkan melalui jalur politik, melalui jalur konstitusi, melalui jalur MPR. Dan bahkan pasal 35 menegaskan tentang dalam hal pemerintah memajukan ilmu dan teknologi tetap dengan menghormati agama dan persatuan bangsa. Jadi memperjuangkan agama, memperjuangkan tujuan pendidikan nasional sesuai dengan prinsip peningkatan iman takwa adalah sesuatu yang bisa dilakukan. Sehingga saya ingin mengatakan karenanya jangan pernah kita membuat dikotomi seolah-olah kita hanya bisa memperjuangkan kemaslahatan umat melalui jalur hanya di luar politik maupun hanya di jalur politik. Semua jalur harus dipakai. Nah, apa yang saya katakan dengan wacana ini di rekan-rekan mahasiswa, agar kemudian kita mempunyai pemahaman yang padu gitu, bahwa mendidik umat itu bisa melalui lembaga pendidikan, tapi juga tetap harus dikawal melalui jalur-jalur kekuasaan. Nah, kekuasaan itu diantaranya adalah jalur-jalur keparlemenan. Karena apa yang sudah kita putuskan itu juga bisa kemudian diubah. Salah satu diantaranya adalah ketika kemudian Menteri Pendidikan pada periode yang lalu, Mas Menteri itu pernah membuat yang disebut sebagai peta jalan pendidikan nasional tahun 2020 sampai 2035. Di situ frasa agama hilang. Kalau tidak ada yang membimbing mengawasi, jangan jadi peta jalan pendidikan itu. Dan kalau agama hilang, ya nanti paling kita tinggal demo. Ya, sampai kapan kita harus demo? Di era reformasi ini sesuai dengan ketentuan konstitusi tadi, kita berhasil membuat undang-undang tentang sistem pendidikan nasional. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Yang dengan sistem pendidikan nasional ini, maka tujuan pendidikan yang dicanangkan dalam konstitusi dicoba untuk diejawantahkan. Termasuk tahun 2019 kita berhasil membuat undang-undang tentang pesantren. Pesantren ini tadinya hanya diinginkan pesantren tradisional. Kita sampaikan bahwa fakta mensejarah dan fakta kekinian dan fakta tentang kepancasilaan nggak adil kalau hanya satu jenis. Karena faktanya di Indonesia ini pesantren sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka, dan bukan hanya tradisional, ada yang modern yang dikelola oleh Muhammadiyah, yang dikelola oleh ormas yang lain, yang dikelola oleh Gontor, dan terus berkembang menjadi pesantren yang integratif. Dan alhamdulillah itu diterima dalam ketentuan di konstitusi, di dalam undang-undang tentang pesantren, Undang-Undang nomor 8 tahun 2019. Jadi saya ingin mengatakan bahwa para mahasiswa kita penting untuk memahami betul bahwa memperjuangkan pendidikan nasional, mendidik warga bangsa, tetap juga harus mempunyai rujukan konstitusional yang perlu kita perjuangkan. Dan yang sudah kita perjuangkan itu perlu untuk dijaga. So, kalau kita tidak jaga, ini akan hilang, dan kalau hilang nanti akan merugikan semuanya. Karena tadi lagi-lagi zaman Mas Men itu dia ingin merevisi sistem pendidikan nasional. Pesantren yang tadinya 3 jenis itu, yang sudah kita perjuangkan menjadi 3 jenis,
Dia ingin bonsai menjadi satu jenis lagi. Dan satu jenis itu adalah yang hanya tradisional. Artinya yang modern, yang Muhammadiyah bisa lewat. Kita tolak, kita jaga, kita tolak, dan alhamdulillah berhasil. Sehingga pesantren tetaplah 3 jenis. Nah, terakhir dari apa yang saya sampaikan, maka pendidikan dalam konteks keislaman akan nyambung dengan dalam konteks keindonesiaan melalui beragam strata dan lembaganya, baik itu yang terkait dengan masalah kelembagaan formal, ada DPR, ada MPR, ada Ormas, tapi juga yang terkait dengan yang kultural, yaitu yang menjadi sesuatu yang bersifat budaya. Seperti tadi, untuk kemudian sebagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak ragu untuk kemudian menghadirkan pergerakan Muhammadiyah, maka beragam hal yang positif yang ada di negeri ini juga tidak perlu untuk kemudian kita mohi, kita ragu untuk kemudian mengambilnya. Dan pendidikan dalam konteks ini ternyata tidak hanya untuk para mahasiswa di tingkat S3, tidak hanya untuk para mereka-mereka yang sudah dewasa. Bahkan kalau kita betul serius untuk mempersiapkan Indonesia Emas 2045, maka pendidikan itu benar-benar harus minal mahdi, dari semenjak masih sangat kecil. Dan karenanya kita dalam konteks ini membuat undang-undang, Bapak Ibu sekalian, undang-undang tentang kesejahteraan ibu dan anak. Ini undang-undang yang melindungi ibu hamil, ibu mengandung di usia hari pertama kandungan sampai anak lahir pada umur di tahun yang kedua atau umur 2 tahun. Karena inilah golden age. Dan kalau anak-anak pada usia ini tidak mendapatkan asupan gizi yang memadai, yang bagus, itulah stunting. Dan kalau kita membayangkan Indonesia Emas tapi abai dengan hal ini, ya ini akan bermasalah. Sama juga kalau kita membiarkan anak-anak kita tumbuh kembang dengan mencintai Islam tapi tidak mencintai negerinya, saya khawatir itu akan kemudian membuka celah untuk yang tadi menyalahpahamkan umat Islam sebagai ya tadi dengan beragam pejorasi yang bermasalah. Karenanya saya juga ikut menyemangati, ya kita cinta Islam. Justru karena kita cinta Islam, kita cinta negara di mana kita berada. Demikian yang bisa saya sampaikan, bagi saya hormati. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatan ini. Mohon maaf kalau berkepanjangan, mohon maaf juga bila ada hal yang kurang berkenan. Fastabil khairat, nasrul minallah fikari bawasyir mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berikan aplaus yang meriah untuk Pemikiran Pendidikan dan Keislaman Ustaz Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid MA. Baik Bapak Ibu, luar biasa Ibunda Prof. Di tengah luar biasa itu kami mohon kesediaannya Ibunda Prof. Maisitoh untuk memberikan testimoni yang pertama tentang kiprah dari Ustaz Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid. Kepada Ibunda Prof. kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du. Setelah Ustaz Hidayat Nur Wahid selesai menyampaikan presentasinya, paparannya, komentar saya luar biasa. Luar biasa. Sekilas saya melihat judul sub-subnya, saya akan memberi komentar sedikit. Nah, sebelum ke sana, saya ingin memberikan apresiasi dulu tentu kepada pimpinan SPS Kaprodi yang melazimkan, saya kira seperti ini harus dilazimkan, melazimkan para dosen senior yang guru besar bisa dilepas seperti ini, kemudian juga bisa kita rekrut sebagai dosen tidak tetap.
selama masih sehat. Saya kira ini bagus, karena pasti pemikiran-pemikiran, pengalaman-pengalamannya yang insya Allah itu akan mengangkat citra MPI, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kaprodinya yang saya kira kita sudah kenal, siapa dia, alumni Azhar Kairo. Nah, ini luar biasa juga. Saya pernah mengalami sebagai kaprodi MPI. Pengganti saya ya tidak diragukan, insya Allah terus akan berkembang. Ibu direkturnya juga ya menggantikan saya juga, ini Ustadz Hidayat. Ibu direkturnya menggantikan saya. Alhamdulillah. Jadi agenda seperti ini yang pertama perlu dilazimkan. Mudah-mudahan siapapun dosen SPS, para guru besar yang hadir di sini, Prof. Suhendar, Prof. Gofur, dan guru besar ini, Prof. Armay. Nah, ini ada Prof. Armay. Saya ingin bercerita sedikit. Saya tadi bisik-bisik dengan Ustadz Hidayat Nur Wahid. Kita tahu bahwa Ustadz Hidayat Nur Wahid itu adalah pendiri Magister Studi Islam. Nah, ini makanya beliau adalah sebagai pendidik dan juga pejuang keislaman, pendidik juga. Siapa muridnya yang pertama? Karena waktu itu saya ingat Ustadz, termasuk suami saya Pak Husnan Yusuf, yang waktu itu sebagai dekan Fakultas Agama Islam juga sama-sama ikut melahirkan MSI. Lah, di antara muridnya yang beliau dosennya itu Prof. Armay. Apa benar Prof. Armay? Luar biasa. Seingat saya itu almarhum Bapak Husni Toyar juga. Anwar Abbas ya? Iya. Anwar Abbas ya? Iya. Husni Toyar. Kemudian Ibu Soehartini Hartono, itu PP Aisyah. Ibu Waslia Sutrisno. Nah, ini mereka bangga betul menjadi mahasiswa S2 MSI. Alhamdulillah sekarang masih terus, mudah-mudahan terus berkembang di bawah FAI. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya memang tidak terlalu dekat dengan Ustadz Hidayat karena memang tidak ada hubungan kerja. Jadi itu, tetapi bahwa figur beliau itu di legislatif memang sangat-sangat memberi warna. Makanya ketika di tulisan ini, tadi ada saya catat ini, di tulisan ini penjaga nilai dalam arus kekuasaan. Ini memang betul. Dan wakil-wakil di PKS, wakil-wakil PKS, itu saya kira memang tidak diragukan untuk hal-hal ini. Tidak diragukan. Penjaga nilai. Tidak hanya di arus kekuasaan, tetapi juga di arena dakwah dan seterusnya. Kalau boleh saya cerita sedikit, mengapa anak kami yang pertama yang kuliah di Jerman, kemudian dia menjadi aktivis PKS, karena di sana disambut oleh organisasi PKS, oleh PKS disambut. Mahasiswa-mahasiswa yang datang ke luar negeri, itu PKS proaktif menyambut mereka, sehingga mereka akhirnya ya ikut dibina. Sebagai orang tua, kami tentu merasa aman gitu. Karena mereka yang belajar jauh dari orang tuanya untuk melanjutkan S1 sudah di luar negeri. Sementara kontrol orang tua kan agak sulit. Nah, di sana disambut oleh PKS. Kami merasa tenang.
aman, Eropa pergaulan bebas. Nah, itulah maka disebutlah penjaga gawang. Itu saya kira penjaga gawang, penjaga nilai dalam arus kekuasaan dan juga yang lain-lain. Saat nurani bicara, sejarah bisa berubah. Setuju sekali ini, gitu. Saat nurani bicara, sejarah bisa berubah. Kenapa? Karena nurani itu tidak pernah berbohong, dia selalu benar. Nurani itu, ketika nurani bicara, mulut bisa dusta, tapi nurani tidak bisa dusta. Kenapa ini Ustadz Hidayat mengambil judulnya catatan jejak nurani, tidak catatan jejak hati? Karena hati beda dengan nurani. Nurani ada di bagian hati, kolbun. Kalau saya mau bedah dari sisi tasawuf itu, kolbun itu hati, di dalamnya ada fuadun, nurani. Hati bisa berbolak-balik, tapi nurani tidak. Kalau dia sudah melihat kebenaran, nurani itu bicara, maka betul sejarah bisa berubah. Hati itu kan makanya kita selalu diajarkan oleh Nabi untuk berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang maha membolak-balikan hati. Hati ini bisa berbolak-balik. Kita berdoa agar kita ditetapkan dalam agama Allah. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha membolak-balikan hati. Nah, Bapak Ibu sekalian, para guru besar MPI khususnya, dan juga ini di sini ada dari UHAMKA. Ya, sekali lagi saya berikan apresiasi ya. Dosen-dosen uji dari eksternal UNJ itu agar di maintenance gitu, dipelihara agar bersama-sama membesarkan MPI khususnya. Nah, untuk Ustadz Hidayat Rahid, kalau saya mengangkat sebuah apakah ini pernyataan ataukah pendapat hukama ya. Hukama itu ahli hikmah, boleh dibilang juga filosof. Ada seorang filosof bertanya kepada gurunya, beritahu aku golongan orang yang berdasarkan pengetahuannya. Maka dijawab, ar-rijalu arba'atun. Yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri fadzalika alimun fattabi'uh. Nanti kita lihat Ustadz Nur Wahid itu, Hidayat Wahid itu kelompok yang mana. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri fadzalika alimun fattabi'uh. Orang yang tahu dan dia tahu kalau dirinya itu tahu, maka yang begitu itu orang alim. Fattabi'uh, ikuti dia. Karena dengan menyadari bahwa dia mampu mengetahui dan seterusnya, maka dia akan melaksanakan atau mengamalkan ilmunya. Yang kedua, rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Orang yang tahu tapi dia tidak tahu kalau dia tahu. Saya sengaja terjemahkan letterlock saja biar Bapak Ibu bingung gitu. Rajulun, orang yang tahu tapi dia tidak tahu kalau dirinya tahu. Fadzalika naimun faiqizuh. Yang begitu itu bagaikan orang yang tidur. Bangunkan dia. Sadarkan. Yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu, yang tidak berilmu, tetapi dia tahu kalau dia kurang ilmunya. Fadzalika mustarsyidun fa'allimu. Yang begitu itu orang yang mendapat petunjuk, maka ajari dia.
Yang keempat, rajulun la yadri annahu la yadri fadzalika jahilun farfudu. Yang keempat adalah orang yang tidak tahu, tapi dia tidak tahu kalau dia tidak tahu, alias sok tahu. Maka yang begitu adalah orang yang jahil, jauhi dia. Nah, Ustadz Hidayat Nur Wahid, nah kita rangkul karena beliau masuk kepada kelompok golongan yang pertama menurut saya. Kelompok pertama, alim, fattabi'u, ikuti jejaknya. Bagaimana jejaknya di legislatif, bagaimana jejaknya di partai, bagaimana jejaknya di masyarakat dan seterusnya gitu. Itu luar biasa. Nah, karena ini loka karya pendidikan dan juga tentang keislaman dari Ustadz Hidayat, mungkin nanti kita yang bergelut di dunia pendidikan ada Prof. Habibie melontarkan 4 nomenklatur. Nanti bisa dibahas gitu mungkin dalam rangka peningkatan pendidikan, bagaimana caranya dari sisi apa, tetapi bahwa nomenklatur ini apa ya, buat saya menggelitik. Ini Prof. Habibie mengatakan. Keempat, education of Muslim. Yang kedua, education for Muslim. Yang ketiga, education about Islam. Dan yang keempat, education in Islam spirit. Kalau kita bedah satu-satu itu, ini luar biasa. Nanti akan menghasilkan pemikiran-pemikiran tentang pendidikan Islam. Karena di sini bicara tentang tokoh pendidikan Islam atau Muslim dan juga tentang spirit pendidikan Islam. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi jangan panjang-panjang testimoni ini karena tidak saya saja tentu, karena di sini banyak guru besar. Terakhir yang jelas nasib bangsa. Ustadz Hidayat Nur Wahid, nasib bangsa memang terletak di tangan anggota legislatif. Mereka yang punya dedikasi, mereka yang punya giroh, mereka yang punya semangat untuk memperjuangkan kepentingan umat, anak bangsa, terutama melalui pendidikan. Dari situlah akan keluar peraturan-peraturan, undang-undang. Kalau anggota legislatifnya tidak punya giroh, tidak memikirkan umat, hanya untuk kepentingan diri sendiri saja, bagaimana nasib bangsa? Di sini, makanya kita kalau memilih anggota legislatif, jangan asal-asalan. Bagaimana sekarang kita melihat legislatif? Oleh karena itu ada demo dan seterusnya. Gitu. Saya tidak menilai individu, tetapi secara keseluruhan. Disitulah nasib bangsa, pendidikan, keagamaan, dan seterusnya. Saya kira itu Bapak Moderator, Mas Moderator ya, ini nih namanya testimoni, mudah-mudahan ada manfaatnya gitu. Apa namanya, yang jelas sekian. Beliau itu politisi, akademisi, praktisi, juga pemerhati. Ini menurut saya. Silakan dijabarkan. Begitu ya. Selamat untuk kita semua, kepada para guru besar yang hadir di sini seperjuangan dengan saya. Mari kita kawal MPI kita, dan juga mari kita kawal FPS kita, mudah-mudahan semakin maju dan berkembang. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selagi kami ikhlas ya untuk Ibu Prof. Hasan Dr. Maisito. Ibu yang berbahagia,
sebenarnya untuk testimoni ini mohon izin Ustaz Hidayat Wahid seharusnya ada 4 orang, tetapi karena waktu dan tadi protokoler MPR sudah mengingatkan saya, jadi kita sedikit persingkat. Enggak bro, pas bro, memang pas. Untuk karena waktunya tadi kita agak molor, saya jam 9 tapi jam 9.30 baru mulai. Terima kasih Bunda Prof. Masito yang telah memberikan dan mungkin juga mewakilkan seluruh dosen tetap dan juga dosen di lingkungan Sekolah Pascasaja Universitas Muhammadiyah Jakarta. Mungkin tambahan sedikit, Ayanda Prof, untuk testimoni ya, sedikit saja. Saya mewakili dari Ketua Unit Kendali Mutu. Bapak Ibu perlu tahu, nilai EDOM, evaluasi dosen untuk Ustadz Dr. Hidayat Nur Wahid tertinggi di MPI. Kita berikan aplaus yang meriah kedua. Jadi evaluasi dosen dari mahasiswa, kebetulan 2 tahun terakhir saya menilai dan secara sistem gitu bro, jadi bukan kata saya bro, kata sistem yang di UMJ Ustadz Hidayat Nur Wahid nilainya tinggi dan kita sangat apresiasi Ibunda Prof. Masito beliau bisa kembali bergabung bersama kita bersama. Baik, selanjutnya yaitu penjelasan teknis luaran buku dan ini akan langsung disampaikan oleh Ustadz Dr. Saiful Bahri LCMA selaku Kaprodi S3 MPI. Dan waktunya mohon dipersingkat, Ustaz. Singkat, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'd. Mohon izin tidak menyebut nama dan gelar karena waktu juga harusnya selesai. Paling tidak mulai telat selesai tepat waktu. Tapi nampaknya molor dikit nih. Izin di layar Bapak Ibu sudah kami buatkan outline tentang pemikiran pendidikan dan keislaman beliau. Nanti mungkin ada yang menulis dari para pendiri SPS dan termasuk Prof. Masito untuk mungkin bisa jadi memberikan testimoni terkait dengan kiprah beliau sebagai salah satu pendiri program studi Magister Studi Islam dan kiprahnya di SPS sebagai dosen dan dedikasi pendidikan. Nanti juga Prof. Herwina akan menulis dan juga pernah bersinggungan sebagai murid dan juga sebagai sebagai murid dan sekarang sebagai kolega ya, dan seterusnya. Yang terakhir saya nggak berani nyebut yang terakhir. Lalu ada ide gagasan peningkatan mutu dan kualitas pendidikan, silakan, dan juga Prof. Armei yang membersamai beliau nanti bisa menulis. Juga Prof. Armei sekarang di Majelis Diktilitbang tentu tahu perkembangannya, dan nanti kiprah regulasi pendidikan beliau di parlemen cukup panjang, dan nanti kita bisa browsing. Untuk pemikiran keislaman, jangan lupakan juga bahwa beliau ini mengenyam pendidikan tinggi doktor dari Universitas Islam Madinah yang baru saja meminta secara resmi dokumen kiprah beliau sebagai dosen di MPI ya, dan alhamdulillah sudah kita berikan. Beliau sebagai dai dan mubalik ya, punya kepedulian terhadap dunia Islam dan Palestina. Buku beliau yang terbaru itu saya kira nanti bisa jadi salah satu rujukan. Kiprah keislaman di parlemen sudah pasti, dan tadi pemikiran beliau yang moderat. Jadi apa yang disebut dengan pemikiran moderat dari beliau silakan nanti bisa ditulis. Kami tawarkan Bapak dan Ibu, list 19 yang kemarin kami sebutkan itu sebenarnya tawaran saja, karena asumsinya tawaran itu bukan pemaksaan ya. Dengan kesibukan para guru besar dan pejabat, asumsi kami bisa approve semuanya, bisa tidak. Kami menyiapkan sekitar 20 sampai 30 orang untuk kompilasi ini. Tadi kita ngobrol di bawah nih, bisa selesai 2 bulan sehingga nanti bisa launch untuk tahun ajaran baru dan masuk bulan Ramadan. Tapi ada tapinya nih belum. Baru saja ini ada informasi dari Kementerian Keuangan. Nah, kalau sampai akhir Oktober tidak selesai, dananya ditarik. Jadi itu yang berlaku yang terakhir. Ini yang terakhir itu yang berlaku. Nah, ini sekarang Menteri Keuangan yang baru menarik juga ya. Jadi kalau tidak bisa diserap
sampai akhir Oktober ditarik dananya. Kalau ditarik dananya SPS yang pusing. Maka dari itu Bapak dan Ibu yang mohon berkenan khusus yang list kemarin dan mohon izin yang hari ini tidak ada, bukan berarti kami mohon izin ya, kami tidak, karena kemarin undangan contohnya Bu Dekan ya yang mewakili institusi ya, Bu Warek, Pak Warek, Bu Dekan yang kemarin secara struktural kami mengundang untuk menghadiri acara ini, bukan berarti tidak kami minta, jika berkenan kami persilahkan dan mohon izin nanti kami akan segera membuat grup. Teknisnya kami beri waktu 7 kali 24 jam. Diperpanjang menjadi 3 kali 24 jam. Jadi nanti di hari ke-7, hari Selasa bulan depan, itu penagihan pertama dari kami. Ya, nanti kami akan tagih di grup dan Japri, Bapak dan Ibu kami akan masukkan. Termasuk Prof Dede itu sudah mengirimkan salam, izin Hidayat, Prof Dede mengirimkan salam dan berkomitmen akan menulis. Nanti kami akan masukkan grup dan kami tagih sampai tanggal 10. Sehingga nanti, sampai tanggal 17. Jadi tanggal 14 kami tagih pertama, tanggal 17 kami close, sehingga tanggal 17 sampai iya betul. Dan maksimal kegiatan ini untuk consignering atau launching itu ya kalau nggak tanggal 30 tanggal 31 atau ada pilihannya atau ditarik sama Pak Menteri Keuangan gitu. Itu Menteri kayaknya harus serius ya. Jadi tanggal 14 kami minta dan tanggal 17 itu sudah deadline, tidak ada tawaran akhir. Kami sengaja tidak memberikan batasan karena rasanya tidak sopan guru besar dibatasi itu. Jadi template-nya tulisan populer ilmiah saja, tidak perlu ada catatan kaki. Tapi kalau mau disampaikan sumbernya terkait dengan apa yang didapatkan dari beliau, kami persilakan. Nanti editornya kami akan coba buat penyelarasan bahasa secara singkat karena kita kalau bisa tanggal 20 akan terbit. Padahal tadinya kami merencanakan untuk bisa diterbitkan dengan ISBN, tapi nanti coba Prof Taufik sudah tidak ada ya. Nanti kami akan coba berkoordinasi dengan Prof Taufik, apakah memungkinkan bisa di-endorse dalam waktu cepat. Kalaupun tidak, nanti soft launch-nya itu tanpa ISBN, tapi yang jelas kami akan berusaha untuk dimasukkan di dalam ISBN. Demikian keterangan kami. Usulan ini tidak untuk dipertanyakan, tapi untuk dilaksanakan karena dapat instruksinya langsung dari Kementerian Keuangan. Mohon izin, terima kasih, apresiasi yang sebesarnya. Kami tidak menyebut para guru besar yang sangat kami hormati atas dedikasinya. Sekali lagi Ustaz Hidayat Nur Wahid dan para tamu undangan. Nasrun minallah, hafatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Dr. Saiful Bahri selaku Kaprodi MPI yang telah menjelaskan teknis luaran buku. Bapak Ibu yang hormati, masih ada waktu 5 menit. Mohon izin untuk dapat diskusi atau tanya jawab. Tidak perlu ya? Cukup. Baik, karena sudah karena ada beberapa yang sudah ingin bertanya. Baik, mohon izin Ustaz Dr. Hidayat Wahid, kita ucapkan banyak terima kasih. Alhamdulillah sudah berkenan dan berkiprah selalu di SPS UMJ, dan beliau ini bukan hanya tokoh nasional tapi tokoh internasional. Banyak sekali. Tadi mohon izin Prof, salam dari teman-teman paguyuban warga Klaten yang dari Prof yang luar biasa, juga sebagai satu kampung kita Prof. Iya. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke agenda terakhir yaitu penutup. Mari sama-sama kita tutup pertemuan kita di hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita sama-sama dengan kalimat alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin.